Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bunda yang soli dan soliha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Baiklah anak-anak bunda, materi yang akan bunda bahas hari ini adalah yang pertama itu bahasa Indonesia tentang menentukan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Kemudian SBDP tentang nada interval dan mengetahui cara menentukan interval nada. Oke, sekarang simak baik-baik apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, bunda sangat berharap dengan menonton video pembelajaran ini kalian mampu memahami dan bisa menentukan kalimat efektif dengan benar. Kemudian bunda berharap setelah kalian menonton video ini, kalian mampu menentukan interval nada dalam sebuah lagu. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penulisan kalimat efektif sesuai dengan kaidah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Oke. Kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri, kurang lebih ada 8 ciri-ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan ejaan yang berlaku. Perhatikan kalimat yang pertama. Di situ ada ayah pergi ke apotik. Ingat, dalam ejaan yang berlaku itu tetap berlaku tanda baca, titik, kemudian huruf kapital, kemudian koma, dan lain sebagainya. Nah, di kalimat pertama itu kata ke apotik harusnya, karena apotik itu menunjukkan tempat, maka ke-nya itu harus dikasih jarak. Dan di awal kalimat, huruf ayah, huruf A itu harusnya menggunakan huruf kapital. Maka kalimat yang benar pada kalimat tersebut adalah ayah pergi ke apotik. Nah, ada satu lagi ternyata. Apotik itu adalah kata yang tidak baku, sedangkan kata baku apotik itu menggunakan kata yaitu apotik. Mohon perhatikan baik-baik ya. Di kalimat kedua itu adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif yang kedua ciri-cirinya adalah menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Apa maksudnya? Sekarang perhatikan contoh yang pertama. Para tamu-tamu mulai berdatangan. Di situ ada kata yang bermakna sama. Tamu-tamu. Maka itu adalah kata atau kalimat yang kurang efektif atau tidak efektif. Maka bagaimana dengan kalimat efektifnya? Yang benar adalah di contoh yang kedua, yaitu para tamu mulai berdatangan. Jadi, dalam suatu kalimat itu jangan sampai ada kata yang bermakna sama. Diharuskan dan sebisa mungkin buatlah satu kalimat yang tidak ada makna yang sama. Ciri yang ketiga ialah tidak bermakna ganda. Oke, bisa perhatikan baik-baik di contoh yang pertama itu kalimat yang tidak efektif. Kalimatnya adalah guru baru pergi ke kantor. Perhatikan kata guru baru. Itu bisa bermakna guru sedang pergi ke kantor, atau guru akan pergi ke kantor, atau bisa juga bermakna guru baru sedang pergi ke kantor. Karena maknanya itu ganda, maka lebih baik menggunakan kalimat efektif seperti contoh di bawahnya, yaitu guru sedang pergi ke kantor, atau gunakan kalimat guru baru sedang pergi ke kantor. Ya, perhatiin baik-baik. Harusnya kalimat-kalimat yang tidak efektif itu emang harus benar-benar diperhatikan mana yang tidak efektif dan mana yang kalimat efektif. Ciri yang keempat adalah pemilihan kata yang tepat. Perhatikan contohnya di kalimat pertama. Rumah itu sedang dibuat. Kata-kata dibuat itu tidak cocok dipasangkan dengan sebuah benda yang berbentuk rumah. Karena rumah itu besar, maka kalimat yang cocok untuk kalimat pendukung di akhir kalimatnya itu adalah
rumah itu sedang dibangun. Nah, maka kalimat efektifnya menggunakan kata dibangun karena lebih cocok dan lebih maknanya lebih jelas ketika disandingkan dengan kata rumah, dan artinya adalah rumah itu dibangun, bukan rumah itu dibuat. Untuk dibuat itu cocoknya bukan menggunakan kata kalimat, tapi menggunakan kata kue atau makanan dan lain sebagainya. Pahami anak-anak Bunda? Kita lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif yang kelima. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima adalah konsisten. Bagaimana contohnya? Silahkan perhatikan kalimat pertama. Sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Perhatikan kata mengolah. Di situ di kalimat sebelumnya menggunakan imbuhan di, sedangkan kata mengolah itu menggunakan imbuhan me. Maka sepertinya kalimat itu tidak konsisten dengan menggunakan kata imbuhan. Maka kalimat efektif yang lebih tepat adalah sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Nah, kata mengolah itu diubah menjadi kata diolah karena sebelumnya itu menggunakan imbuhan di. Ciri yang keenam yaitu menghindari kata depan di awal kalimat. Perhatikan contohnya di kalimat pertama. Di situ diawali dengan kalimat bagi. Nah, bagi semua siswa diharapkan masuk kelas. Sepertinya ketika kita membaca kalimat tersebut ada yang menjanggal ya anak-anak Bunda. Nah, seharusnya kata-kata bagi itu kita ganti menggunakan kata semua siswa diharapkan masuk ke kelas. Karena ciri-cirinya adalah menghindari kata depan di awal kalimat. Bagi merupakan kata depan. Ciri kalimat efektif yang ketujuh adalah tidak bersubjek ganda. Oke, perhatikan contohnya. Aldo demam sehingga Aldo tidak dapat masuk sekolah. Di kalimat itu ada dua kata Aldo. Nah, seharusnya kalimat tersebut perlu dihindari kata-kata yang bersubjek ganda. Bagaimana kalimat efektif yang benar? Kalimatnya adalah Aldo demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi kata Aldo yang kedua yang ada di tengah-tengah kalimat itu sebaiknya dihilangkan. Maka tinggal dibaca dengan kalimat efektif yang benar yaitu di kalimat kedua. Ciri kalimat efektif yang terakhir adalah penggunaan konjungsi yang tepat. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Perhatikan baik-baik. Ibu yang berbelanja sayur di pasar. Ibu yang berbelanja sayur di pasar. Sepertinya ketika kita mendengar dan membacakan agak kurang pas ketika kata-kata yang itu berada setelah kata ibu. Maka sebaiknya hal tersebut sangat dihindari. Bagaimana kalimat efektif yang benar? Kalimatnya adalah ibu berbelanja sayur di pasar. Lebih enak ya dibacanya? Oke, baiklah. Insya Allah kalian sudah paham 8 ciri-ciri kalimat efektif. Baiklah anak-anak Bunda yang solih dan soliha, kita memasuki materi tentang cara kalian mencari kalimat efektif pada sebuah teks eksplanasi ilmiah. Oke, Bunda bacakan teksnya. Sebelumnya kita semua pasti sudah tahu dan mengenal lampu lalu lintas. Kita akan mengenal siapa penemu dari lampu lalu lintas yang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan. Ia adalah seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli sekali dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah ngeliat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Masya Allah ya, profesor ini seorang penemu lampu lalu lintas yang sangat peduli terhadap
sesama. Nah, dari teks yang Bunda bacakan tadi, ada beberapa kata yang kurang efektif atau bisa dikatakan dengan kata tidak baku atau kalimat tidak efektif. Kira-kira kalau kalian menyimak bacaan Bunda tadi dan memperhatikan teksnya, kalian pasti tahu ada kata yang bukan kata baku. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Nah, anak-anak Bunda yang solid dan solihah, betul sekali. Kalian yang sudah menebak dan memikirkan ada kata baku yang Bunda bacakan tadi, maksudnya ada kata yang tidak baku yang Bunda bacakan tadi. Ternyata ada 4 kosakata non baku. Nah, mari kita bantu dan kalian bantu Bunda untuk memperbaiki kalimatnya. Perbaikan kosakatanya itu ada kata yang pertama ngelihat. Maka kosakata baku yang tepat itu adalah melihat. Bagaimana kalimat tidak efektifnya? Perhatikan di kolom yang pertama. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Oke, bagaimana perbaikannya? Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, sekarang kita baca dan kita lihat kolom yang kedua. Itu ada kosakata non baku yaitu nemuin. Nemuin itu kata yang tidak baku ya. Bagaimana kata bakunya? Yaitu kata menemukan. Kita cocokkan dalam kalimat tidak efektifnya. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Sepertinya kurang cocok ya kalau kita menggunakan kata menemuin. Maka perbaikan dari kalimat efektifnya adalah tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke, baiklah anak-anak Bunda. Untuk di kolom yang ketiga dan keempat, Bunda minta anak-anak Bunda untuk menjawab sendiri bagaimana kalimat tidak efektifnya dan bagaimana kalimat efektifnya. Kata-kata ini akan Bunda tulis di worksheet latihan kalian setelah kalian menonton video ini hingga selesai. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu interval nada dan menentukan interval nada dalam sebuah lagu. Sebelum kita mengetahui apa itu interval nada dan bagaimana cara menentukannya, kita harus tahu dulu nih, apa itu nada, tangga nada, dan notasi angka, serta akor. Nah, nada adalah sebuah bunyi yang beraturan dan memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Sedangkan tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Notasi angka itu adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Sedangkan akor adalah paduan beberapa nada apabila dimainkan bersamaan akan terdengar harmonis. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelum mengetahui bagaimana cara menentukan interval, kalian harus tahu dulu tanda panah dengan kata nada itu adalah huruf-huruf dari C, D, E, F, G, A, B, dan C. Kemudian sol, mi, sa, sol itu adalah atau menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 titik. Kemudian untuk interval itu menunjukkan angka 1, kemudian 2 ke 3 itu 1, 3 ke 4 itu setengah, 4 ke 5 itu 1, 5 ke 6 itu 1, 6 ke 7 itu 1, dan 7 sampai ke nada tinggi itu setengah. Nah, apa sih maksudnya? Dan apa sih perbedaannya? Nah, sekarang perhatikan layar kalian. Perbedaan dari nada dan sol, mi, sa, sol adalah tanda sol, mi, sa, sol itu hanya menunjukkan kedudukan nada dalam tangga nada. Sedangkan nada yang ditulis dalam bentuk huruf itulah yang menunjukkan tinggi rendahnya nada. Oke, untuk mengingat kembali boleh kalian mundur sedikit dari tayangan ini, video ini ya. Tanda yang ketiga itu adalah interval. Apa itu interval? Sepertinya interval ini sudah beberapa pekan yang lalu sudah kita bahas ya. Maka di sini Bunda ulang kembali. Interval adalah jarak antar nada serta satuan jarak dalam interval itu disebut dengan tone. Oke, baiklah anak-anak Bunda, paham itu apa arti dari interval, nada, dan perbedaan dari nada dan sol, mi, sa, sol.
Nah, sekarang kita mencoba untuk menentukan bagaimana cara mencari atau menghitung atau bisa juga menentukan interval nada dari sebuah lagu. Perhatikan, itu adalah satu bait dari sebuah lagu naik kereta api, dan judulnya Naik Kereta Api ya. Oke, bisa perhatikan. Na itu ada angka 3, ik itu ada tanda angka 4 dan seterusnya. Kita lihat di bagian atas. Di situ sudah Bunda tunjukkan jaraknya. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk mundur dari video ini. Setelah kalian perhatikan sebuah gambar yang ada di atas, itu kalian tinggal menentukan jarak antara angka 3 atau nada 3 ke 4. Yuk kita lihat yuk bagian atas. 3 ke 4 itu adalah jaraknya setengah. Maka naik itu jaraknya untuk kita nyanyikan itu setengah. Oke, 4 ke 5 kita perhatikan lagi. 4 ke 5. Sekarang perhatikan di bagian atas, itu jaraknya 1. Dan seterusnya. Nah, Bunda contohkan, ini adalah interval nada yang sudah Bunda tentukan dari satu bait dari judul lagu Naik Kereta Api. Bisa kalian pahami dan bisa kalian lihat. Naik itu jaraknya setengah, 4 ke 5 itu 1, jarak antara 5 ke 6 itu 1, 6 ke 5 itu 1. Ini nih. Ketika mundur itu hitungannya sama ya. Maju dan mundur itu hitungan sama. 5 ke 4 itu 1, 4 ke 3 itu setengah, 3 ke 1 titik itu 4. Kenapa 4? Perhatikan baik-baik. Karena jarak dari tangan nada 3 menuju ke 1 titik itu adalah 4. Bisa dihitung baik-baik ya. Lebih kurang seperti inilah cara menentukan interval nada. Patokannya adalah gambar yang di atas. Nadanya, solmisasi, dan interval nadanya. Oke, selanjutnya Bunda akan menjelaskan alat-alat musik yang memiliki nada dan tidak memiliki nada, serta satu lagu nasional yang akan kalian nyanyikan dan kalian tentukan interval nadanya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, yang kalian lihat ini adalah jenis-jenis alat musik. Alat musik itu ada 2 jenis, yaitu alat musik melodis atau yang memiliki nada. Yang kedua itu adalah alat musik ritmis. Nah, yang tidak memiliki nada. Maksudnya adalah alat musik melodis itu dalam setiap ketukan atau dalam setiap keluarnya iramah dari alat musik tersebut itu memiliki nada, solmisasi, interval, dan sebagainya. Sedangkan alat musik ritmis itu tanpa nada atau bisa disebut dengan cara menggunakannya itu sesuai dengan kreativitas dari pemainnya itu sendiri ya. Jadi setiap ketukannya itu memiliki arti yang bermakna bagi pemainnya. Terakhir nih, menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yang sesuai dengan solmisasi dan interval nada yang tepat. Perhatikan baik-baik ya. Nanti setelah ini akan ada petunjuk pengerjaan worksheet yang akan kalian kerjakan dan dibaca baik-baik. Oke, baiklah anak-anak Bunda. Sekian materi hari ini yang dapat Bunda sampaikan. Lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. See you next time. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.